Halo, selamat datang di podcast Chandra Kaki-Kaki bersama saya dengan Bung Jono. Ini kali ini kedatangan tamu salah satu owner bengkel yang senior banget ya di Milala Power Steering dan Kaki-Kaki. Apa kabar Pak Purnama? Ya, alhamdulillah baik Bung Jono. Oke. Gimana perjalanan kemari? Hujan deras kah atau bermacet-macet ria? Oh iya, alhamdulillah tadi perjalanan ke sini lancar saja, Bung. Dari mana ini tadi Pak Purnama? Hari ini tadi kebetulan dari cabang yang Antasari, Bung. Oh, di Antasari. Iya. Oh iya, saya dengar-dengar juga Milala ini cabangnya sudah berapa? Ada 4 ya? Iya, ada 4 Bung Jono. Iya, iya. Itu di mana aja ini? Oh iya. Lokasinya ini 4 cabang ini. Ya, yang pertama cabang Milala Power Steering dan Kaki-Kaki ini Ya. kami ada di Pangeran Antasari. Ya. Dan cabang kedua itu buka di 2008, itu ada di Bekasi, daerah Kartini, Bekasi Timur. Ya. Ya, cabang ketiga kita ada di selatan juga, Jalan Madrasah Ampera Cilandak. Oke. Dan yang cabang keempat itu kita ada di Bogor, daerah Ciomas, Bung Jono. Di Bogor daerah Ciomas ya. Iya. Terus di sosmed ada? Ada. Kami Milala ini ada di sosmed, di IG ada, Ya. dan ada di Facebook. Namanya Purnama Milala. Termasuk nama saya Purnama. Oke. Iya. Dan di IG juga itu kebetulan Power Steering Milala. Power Steering Milala ya. Ya, boleh kunjungin kami di hashtag 366 PSM. Jadi 366 ya. PSM. Apa ini arti 366 Oh ini? iya, Ya. 366 PSM. 366 itu Milala, 3 do re mi. Oke, Mi yang ketiga. 3 Oke. do re mi fa sol la 6. 6. Milala. Oh, gitu. PSM itu Power Steering Milala. Power Steering Milala ya. Nih pemirsa, bagi pemirsa yang pengen ke bengkel Power Steering di Milala ini sudah mempunyai 4 cabang di Jakarta, Bogor, dan Bekasi Ya. itu bisa kunjungi di sosmednya, di Instagramnya sama di Facebook. Betul. Di bengkel Power Steering Milala. Ya. Jadi kendaraan ini permisa untuk kasus power steering yang pakai oil bisa langsung meluncur, atau yang EPS-nya Electric Power Steering bisa cus langsung ke Milala ini, gitu loh. Ya. Nah, ini Milala sendiri berdiri sejak kapan nih, Pak Purnama? Sejak tahun 99, Bung. Tahun 99 ya. 1999. Oke. Ya. Jadi di mana tuh awalnya? Awalnya itu Milala berdiri di yang cabang pertama itu yang Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, Bung Jono. Gitu ya. Ya. Jadi ya bagus banget ya, udah 21 tahun atau 22 tahun ya. Jalan 22 tahun sampai saat ini. 22 tahun ya. Ini Ya. pemain luar biasa, senior banget. Iya. Survive, eksis dari tahun segitu udah bisa bikin 4 cabang, luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Terus kru karyawan ada berapa? Sampai Pak saat ini 29 orang, Bu. 29 orang ya. Iya. Wah, luar biasa. Jadi bisa membuka lapangan pekerjaan ini Pak Pur. Iya, alhamdulillah, Gitu. Bung Jono. Jadi karyawan sudah banyak. Ya. Itu, penting sekali karena bisa bisa mendapatkan SDM yang berkualitas. Amin. Terus Pak Pur nih apa sih yang disebut hidrolis power steering dan EPS Electric Power Steering itu apa sih bedanya? Ya, yang bedain antara power steering hidrolik dengan elektrik. Ya. Yang hidrolik ya tentunya dia menggunakan oli. Oli. Jadi, Yang hidrolis itu oli ya. Oli penggerak untuk menggerakkan torsion di dalam power steering itu, penggeraknya adalah oli. Oli. Ya, dia menggunakan oli. Terus di terakhir-terakhir ini baru ada EPS, Ya. Electric Power Steering. Itu penggeraknya, itu sumber penggeraknya adalah dinamo. Dinamo motor itu ya. Dinamo motor, betul. Dengan dibantu otaknya untuk menggerakkan si motor adalah modul atau gitu kalau ya. di mobil ECU. ECU. Gitu, Bung. Ya, jadi bedanya
HPS hydraulic power steering itu oil, di situ nanti ada pompa Ya. itu yang menciptakan kompresi, Betul. bisa mendorong ke rack steer itu Steering ya, rack, ya. steering rack itu ya. Betul. Oke, untuk EPS-nya ya melibatkan komputerisasi, jadi Ya. ECU itu sama dinamo motor Dinamo. itu ya. Betul, Bu. Oke, oke. Terus keunggulannya masing-masing nih, EPS dan EPS apa aja nih, Bang? Ya, keunggulannya ya power steering sebenarnya semuanya unggul. Iya, Ya, cuman kekurangannya. Iya, iya. Nah, kalau kekurangannya itu ya kalau di bentuk yang hidrolis Ya. itu yang banyak kejadian kendala di pemakai umum itu adalah kebocoran. Kebocoran ya. Kebocoran. Jadi sering terjadi ya. Ya, itu yang umum terjadi itu kebocoran. Kebocoran. Begitu dia bocor, kita tidak segera atasin akan mengakibatkan fatal ke yang lain-lain. Iya, iya. Ada yang bikin asnya cacat, ada yang bikin rotarinya jadi kena rotari pompanya. Oh, pompa itu ya. Selagi dia olinya penuh, sebenarnya yang hidrolis ini adalah bagus, bandel. Oh, bandel. Bandel gitu. Jadi jika ada kebocoran, terus nggak segera diatasin, bisa merembet ya. Betul. Bisa kemana-mana ya. Betul. Bisa dari pompanya kena, Ya. bisa dari as racknya itu kena juga, Betul. gitu ya. Iya. Jadi ya harus segera itu ya. Tapi kelemahannya di EPS-nya? Kalau kelemahan di EPS yang banyak kejadian itu bikin bunyi. Bikin bunyi ya. Bunyi. Timbul bunyi gitu ya. Menimbulkan bunyi antara besi dengan besi. Oh gitu. Itu karena memang sistem kerjanya dia itu kan yang memegang asnya itu kan dia berbentuk teflon. Itu begitu dia mengalami keausan, itu akan si gear as itu dengan si pinion valve ini akan ada space, akan menimbulkan suara besi ketemu besi. Itu kelemahannya di situ. Apabila kita segera atasin, segera atasin. Apabila dia udah bunyi, segera diatasin. Itu akan bikin awet. Tapi di dalam pengguna sekarang ini bunyi dibiarkan saja. Makanya kalau ada bunyi-bunyi segera diceklah ke Milada atau ke cabang-cabang yang lain atau ke Jantra salah satu yang terkenal sekarang gitu. Bisa aja. Jadi apa ya? Kadang suka ada bunyi-bunyi suka dicuekin ya sama pemiliknya ya. Betul. Ya tidak untuk kemungkinan mungkin masih awam atau apa ya, tapi tepat sekali podcast Chandra Kaki-Kaki ini bikin konten-konten seperti ini, edukasi ini supaya pemirsa juga dapat info-info bagus, apalagi ini konten tentang hidrolis power steering dan EPS, jadi pemirsa biar tahu ciri-ciri kerusakan di electric power steering atau hydraulic power steering. Jadi seperti inilah podcast Chandra Kaki-Kaki kedepannya akan kasih edukasi yang lainnya gitu loh. Oke, kembali lagi nih Pak Purnama. Nih terima kasih loh Pak Pur telah kedatangannya di acara Chandra Kaki-Kaki podcast ini. Saya terima kasih banyak karena penting sekali ini narasumber seperti Pak Purnama ini. Nah, terus ini gara-gara rusak itu apa sih penyebabnya? Untuk hydraulic power steering atau EPS itu gara-gara ini apa ini? Ya, faktor utama yang mengalami kerusakan di power steering ini salah satunya itu penyebab dari si boot long tie rod atau disebut rack end itu ada kesobekan atau bocor akhirnya kotoran masuk ke as steering racknya. Itu yang utama, yang sering kejadian, yang kami alamin selama di bengkel ini. Begitu kita cek, robek steering ini, boot long tie rod. Akhirnya kotoran masuk, bikin asnya baret, nerjang banjir, air kotor masuk, robek gitu kan, itu nerjang banjir otomatis kotoran masuk ke as steering racknya. Bisa ngegeres as racknya itu. Pemirsa, jadi sebab musibahnya itu kerusakan di rack steer itu ya dari karet boot rack steer ya. Betul. Itu penting sekali, suka dikontrol. Betul. Bisa di waktu cuci steam atau yang diangkat hidrolis mobilnya itu
ya sekali diintip-intip lah gitu ya. Betul. Ya. Oke, untuk apa? Untuk biayanya itu kisaran berapa ini, Pak Purnama? Ya. Untuk servis HPS atau EPS-nya itu, mulai dari berapa ini? Kalau yang jenis yang hidrolik, Ya, karena dia memang punya pompa dan selang, ya, itu kalau dia kerusakan di bagian itu bisa dari 350 ya. sampai 600. Oke. Tapi kalau dia kerusakan di steering rack-nya, Ya. Itu bisa dari 900 sampai 1,5 juta. 1,5 juta ya. Betul. Pun juga nanti tergantung kerusakannya ya. Betul. Jika nanti di rack kerusakannya di as rack gitu, atau penggantian seal set begitu ya. Iya, betul. Jadi semuanya kan tergantung kerusakan dan ini kan harga mulai ya. Iya. Tapi nah, dibandingkan dengan ganti baru itu, Oh iya, jauh ya. jauh Bung Jono. Kalau apalagi yang EPS. Iya. Kalau EPS kita malahan sekarang ini udah ada menggunakan las argon. Las argon. Ya, Oke. karena harga AC steering rack itu kebetulan cukup tinggi. Kalau untuk penggantian gitu, akhirnya kita berpikir ini bagaimana dengan cacat gear as seperti ini. Wah, ini kok jadi mahal, harus diganti. Nah, akhirnya setahun terakhir ini kami Milala itu mempersiapkan las argon. Oh, las argon. Ya, jadi Oke. kalau dia gearnya habis atau kemakan gearnya gitu, Aus, gitu ya. kehausan, mengalami kehausan, kita bisa pakai las argon. Las argon ya. Jadi ditambah lah ya. Ditambah dengan las argon gitu ya. Betul. Itu dalam satu tahun terakhir ini sampai saat ini kami belum ada mengalami kegagalan. Kegagalan belum mengalami ya. Ya, jadi begitu las argon memang kami meminta penambahan biaya per gearnya itu sekitar 300.000. Oh gitu. Ya. Daripada ganti baru harganya bisa Ya, sampai. itu menolong sekali buat customer yang terakhir ini. Harus kalau dibanding ganti baru, lumayan jauh. Saya dengar-dengar juga dari customer sendiri ya, kadang bawa racknya sendiri, beli berapa Pak? Wah, ini saya beli 16 juta, 15 juta, kadang ada yang 11 juta gitu. Wow, EPS-nya itu ya. Oh iya, itu kan mobil umum. Itunya Bung Jono. Kalau kita ke Audi, VW, ada yang terakhir ini kita temukan juga Jaguar dan Mercy apa itu. Wow, itu kan Audi kemarin ditanya itu hampir 50 jutaan. Tapi kita karena las argon di bawah 3 juta semuanya akan teratasi. Iya. 50 juta buat beli rack setir ya. Iya gitu. Wow. Memang udah waktunya punya mobil Audi sih itu. Jadi sekali rusak ganti baru. Oh iya. 50 juta. Oke, terus Pak Pur sendiri, Milala ini keunggulannya apa aja nih? Di Milala ini keunggulannya. Ya keunggulan kami di Milala ya spesialisnya ya untuk mengatasi power steering ya. Power steering gitu ya. Untuk jenis hidrolis dan EPS ya insya Allah kami sampai saat ini semua bisa teratasin. Bisa teratasin. Semua bisa teratasin ya saudara-saudara semuanya. Apabila ada keluhan power steering yang sudah sulit dan memang sudah berat, monggo datangin kami ke Milala Power Steering terdekat. Jadi berat sebelah atau enteng sebelah gitu ya. Jadi pemirsa bisa langsung cus ke Milala Power Steering dan kaki-kaki. Nah ini main di kaki-kaki juga nih. Oh iya. Pak Purnama, gitu. Ini malu nih. Kebetulan salah satu teman saya Chandra kaki-kaki itu yang mendorong saya, saudara-saudara. Itu di 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu ya. Dengan ucapan pertama itu, wah Bang, udah buka aja kaki-kaki. Insya Allah kita masa depan ada di sini. Gitu. Akhirnya saya tergugah juga, para pemirsa semuanya. Dan akhirnya saya persiapkan untuk buka kaki-kaki dan alhamdulillah sampai saat ini kami berjalan dengan kaki-kaki dengan hasil yang optimal. Oke. Jadi Pak Purnama ini teman saya udah ya 20 tahunan kita saling kenal ya kan. Dulu bengkelnya Pak Purnama ini
dekat rumah saya juga itu. Ya. Di zaman itu waktu itu jalan di warung Buncit ya. Betul, iya. Jadi ini benar-benar Pak Purnama ini mekanik plus sama owner, tapi masih suka mekanik atau udah enggak ini? Masih, Bung. Nyeting tetap harus terjun. Gitu ya. Harus. Ini senior banget dan berpengalaman gitu loh. Dengan didukung dengan berapa montir tadi? 29 ya. 29 mekanik Iya. ya, luar biasa, survive, eksis, semuanya kembali tergantung kita mengelolanya. Kalau kita bisa memanage, kita bisa mengelola, ya masa depan pasti ada. Amin. Gitu loh. Ya. Enggak hanya di kaki-kaki tok gitu loh. Iya, Ya iya. di apa aja dah, kalau kita memanagenya dengan benar pasti masa depan. Ya. Amin. Oke, tips-tips untuk power steering supaya awet itu apa ini tip-tipnya ini? Ya, tadi kita sudah singgung, Udah singgung tadi ya. sedikit, tapi nggak apa-apa saya tambahin lagi. Oke. Yang utama itu yang sudah saya ucapkan, yang saya sudah jelaskan tadi itu untuk boot long terror. Oh, boot long terror itu harus. End. Ya. Nah, itu yang faktor yang utama itu yang bikin selalu cepat mengalami kebocoran itu karena kotoran masuk ke as si steering rack. Oke. Pertama, itu jadi itu buat pemirsa semuanya kalau ingin awet power steeringnya 3 bulan 4 bulan sekali mungkin lebih baik dicek boot long tie rod atau pas lagi cuci setim atau pas lagi diangkat dicuci dicek. Kalau dia ada bocor segera ganti. Segera ganti. Itu harganya murah, memang sepele tapi bisa bikin fatal. Iya. Baru Spare partnya sih murah ya, spare partnya ya. Murah sekali. Karet boot long tie rod itu puluhan ribu lah ya. Iya. Nah, baru yang kedua, yang sering kejadian itu di kita yang umum, kalau kita parking di mana apa gitu, diusahakan supaya ban itu lurus ya. Jadi roda itu di saat parkir gitu yang parkir yang berjam-jam atau berhari-hari itu harus diusahakan lurus ya. Diusahakan lurus. Kenapa? Karena begitu dia posisi belok, jadi pembagian antara kiri dan kanan si as itu beda. Beda. Jadi pastinya tentu as itu yang keluar sebagian lebih banyak dan ada sedikit. Yang banyak itu akan bisa mengalami masuk kotoran juga. Oh gitu. Nah, kalau dari si palep pinjam tetap dia akan nyenter, tapi di as kita selalu yang bikin faktor masalah itu di as steering rack-nya. Steering rack-nya Baru mungkin buat teman-teman juga semuanya, kalau lagi mengendarai mobil, apabila kita mau pas parking, pas maju mundur atau apa, diusahakan meminimalis lah untuk setir mentok. Pas posisi mentok itu diminimalis lah. Karena begitu ditahan terus, seperti di rumah kan saya juga punya anak gadis dan istri. Ayo bawa nak mobilnya. Jadi kalau pas patah gitu suka ditahan ya. Gini itu diminimalis aja. Langsung dibalas lah. Walaupun mentok ya dikurangi dikit lah. Itu tips-tips seperti itu. Ya satu lagi, usahakan kita menggunakan part yang ori. Spare part yang ori itu banyak kejadian di teman-teman kita ini. Waduh, saya baru sebulan yang lalu di servis Pak Pur. Begitu kita bongkar, lihat, oh iya, spare partnya bukan ori. Bukan ori ya, silnya ya. Terutama di silnya. Memang harga beda jauh. Ya. Nah, tapi hasilnya juga beda. Makanya kami berani mewaranti ke semua customer kami 1 tahun tidak ada keraguan. Karena memang silnya kami yang pakai adalah ori. Orisinil ya. Nah, itu ini kan tadi kan hidrolis power steering ini kan melibatkan oli nih. Betul. Oli suka diganti nggak? Ganti oli sama seperti mesin nih, mesin kan jarak berapa ribu kilo kan mesti harus ganti oli. Lah ini untuk power steering, hidrolis power steering ini perlu seperti itu nggak ya? Berapa ribu kilo ganti oli? Untuk power steering ini mungkin jadwal untuk digantikan untuk berapa kilo apa itu tidak. Tapi alangkah baiknya, toh harga nggak terlalu mahal, setahun sekali kita kuras, itu menurut saya sudah cukup bagus. Sudah bagus ya. Karena
kadar oil sintetisnya juga berubah lah dipakai dalam 1 tahun gitu. Apalagi mobilnya sering jalan, apalagi mobilnya sering belok gitu ya. Ya, gitu. Jadi setahun sekali ya, dianjurkan 1 tahun sekali ganti oli power steering. Nah itu pemirsa, ini banyak yang awam yang belum tahu bahwa oli power steering itu juga mesti perlu dikuras. Ya, perlu dikuras, perlu diganti gitu ya, dengan oli baru ya, yang sintetisnya yang benar-benar baru. Kadarnya juga benar-benar baru gitu ya. Oke, itu juga tips-tips yang supaya power steering hidrolisnya awet gitu ya. Oke Pak Pur, nih sekali lagi nih, terus tiba-tiba nih atau ujuk-ujuk nih gitu, terus hidrolis power steering tiba-tiba ada kebocoran langsung, ini apa yang dilakukan? Itu untuk menolong emergensi. Kalau untuk semua power steering hidrolik, apabila mengalami kebocoran atau di tengah jalan atau mungkin jauh terjangkau dari bengkel-bengkel, mungkin bisa emergensi datangin rumah penduduk setempat juga bisa. Apa ini? Bisa minta tolong untuk dibagikan air itu minyak sayur, oli sayur, oli minyak goreng. Minyak goreng. Minyak goreng. Itu bisa. Iya. Itu untuk emergensi supaya pompanya tidak kemakan, asnya tidak baret. Itu minta air oli sayur, minyak goreng diisi segera sampai nanti sampai bengkel terdekat untuk mengatasi kebocoran. Itu bisa ya. Atau mungkin ada di bengkel-bengkel motor terdekat tidak ada oli power steering, bisa juga ditanyakan atau dibeli oli SI10. Oli SI10 yang ukuran encer itu ya. Yang encer itu juga bisa. Jadi untuk itu darurat biar supaya kembali enteng kembali ya. Betul. Itu akan ke power steering akan bekerja seperti biasa. Baru nanti ketemu bengkel untuk bisa ngatasin kebocoran, ya segera diatasin ya. Jadi langkah-langkah awal seperti itu ya Pak Pur ya. Karena kadang kan ada juga yang begitu tahu di lantai olinya merah terus tiba-tiba power steeringnya langsung berat gitu ya. Nggak taunya di lantai merah itu oli power steering. Jadi langkah-langkah seperti itu ya. Bisa minyak sayur, bisa untuk minyak goreng gitu ya. Minyak goreng. Oke, Pak Purnama, ini kira-kira untuk ke depan tahun 2021 nih atau ada penambahan cabang atau gimana nih? Apalagi ini kan masih masa pandemi ya, udah hampir setahun nih gitu lah. Ini yang dirasakan Pak Pur nih apa ini? Untuk Milala power steering dan kaki-kaki, saya untuk kedepannya itu untuk mau buka cabang atau apa, sebenarnya saya tergantung dari karyawan saya sendiri, Bung Jono. Karyawan sendiri apabila ada karyawan saya yang sudah mapan dan memang udah sanggup dan udah mampu untuk membuka bengkel seperti cabang yang kami gelutin sekarang, ya apa salahnya kalau jadi dia mau buka sendiri, monggo. Kalau tidak, ya saya bukakan. Itu wacana untuk ke depan ya insya Allah sih ada. Namanya pengembangan usaha tetap selalu ada, Bung Jono. Oke, semangat. Selamat terus. Ini masa-masa pandemi ini gimana nih? Kepengaruh nggak? Kami Milala itu dipengaruhnya itu pada waktu 2 bulan awal pandemi yang bulan Maret ya. Yang tahun 2020 ya. 2020. Tapi begitu udah bulan ketiga, 4 ya, alhamdulillah berangsur-angsur nambah-nambah terus. Kalau sekarang ini bisa dibilang udah hampir normal lah. Udah hampir normal ya. Bagus Pak Pur, itu pertumbuhan yang luar biasa meskipun di masa pandemi ini. Apalagi udah vaksinnya udah ada, udah mencicil divaksinasi, tapi di berita-berita masih aja naik gitu. Naik terus, Bung. Baik, Pak Purnama, terima kasih atas kunjungannya. Pemirsa, ini narasumber Pak Purnama, owner
Milala Power Steering dan kaki-kaki. Cukup sudah berbincang-bincang kita udah kasih edukasi tentang kerusakan power steering, tentang mengatasinya power steering seperti apa gitu tadi udah. Dan ikutin terus podcast Chandra Kaki-Kaki, edukasi yang lain kita selalu ada gitu lah. Terima kasih.